Bukan tidak ada celana yang begini, itu salah. Justru sebenarnya dia ada. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah ini masuk haram, ini perbedaan besarnya, atau makruh. Jumhur ulama mengatakan ini makruh, bukan haram. Baru mendengarkan fafinar untuk pribadi dulu, jangan dulu orang lain. Saya sudah takut. Manulanto, hehe, lihat putaran. Kalian sana cari solusi sampai tidak melakukan itu. Memakai celana itu harus kaki botol. Kalau memasukkan celana di kaki itu harus pakai tas plastik, tas kresek supaya masuk. Ini menyulitkan. Walaupun secara jujur kita mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat para ulama tentang hukum memakai pakaian melebihi dari mata kaki. Ini kita sebagai bentuk amanah ilmiah kita akan sebutkan ini. Jadi jumhur mayoritas para ulama bahwa mereka mengatakan bahwa haram hukumnya memakai pakaian di bawah mata kaki kalau dengan tujuan khuyala, sombong. Jadi ini struktur berpikir kita atur. Jadi kalau ada yang memakai pakaian di bawah mata kaki, menjulur di bawah mata kaki, kalau dengan sombong, maka mereka mengatakan sepakat para ulama bahwa hukumnya haram. Yang kedua, ketika ada orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki tapi dia tidak sombong, apakah ini masuk dalam keharaman ataupun tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, dan ada sebagian kecil membolehkan. Bukan tidak ada celana yang begini, itu salah. Justru sebenarnya dia ada. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah ini masuk haram, ini perbedaan besarnya, atau makruh. Jumhur ulama mengatakan ini makruh, bukan haram. Dan sebagian para ulama mengatakan ini haram. Maka kita lihat dalilnya. Jangan kita berlindung di balik perbedaan pendapat para ulama kemudian mengambil sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau begitu kita mencari-cari pembolehan para ulama, contoh dalam bab nikah ada yang mengatakan tidak wajib mahar, tidak wajib, ada lagi yang mengatakan tidak wajib wali, dan seterusnya. Akhirnya kita comot sana comot sini, berarti tidak perlu, karena kata imam ini tidak boleh, ulama ini mengatakan tidak apa-apa tidak pakai wali, saya ambil itu. Ada lagi yang mengatakan tidak boleh, tidak apa-apa pakai, tidak ada mahar, saya ambil yang itu. Akhirnya dia kumpulkan pembolehan para ulama yang akhirnya berkumpul kepada dia tidak boleh. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kaji karena ini adalah suasana kajian, maka kita akan mengkaji. Jadi Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa dosa besar ini isbalul izar, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Qala Allah Ta'ala, beliau mengutip ayat wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan Anda berjalan di muka bumi ini dengan maraha. Maraha artinya dengan angkuh dan sombong. Itu ayat yang pertama. Kemudian beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini hadis umum. Apa yang melewati batas mata kaki dari pakaian, izar itu sarung. Tapi apakah hanya sekedar izar sarung? Karena dulu orang-orang Arab memakai pakaian itu dua. Di zaman Nabi juga begitu, izar warida, seperti pakaian ihram. Pakaian ihram itu, rida itu di bagian atas,
cuma 2 lembar pakaian mereka yang terbuka, kemudian dililitkan, kemudian rida, izar, sarung. Seperti sarung yang saya pakai ini, kalau sarung ini disebut izar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kondisi pakaian mereka seperti itu, maka yang disebutkan oleh Nabi adalah izar. Adalah sarung. Tapi ini sudah masuk di situ thawb, jubah atau gamis, sering kita sebut gamis, ataupun celana. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa yang melewati batas mata kaki dari pakaian, maka fa finnar, di neraka. Ini ancaman-ancaman seperti baru mendengarkan fa finnar untuk pribadi dulu. Jangan dulu orang lain. Saya sudah takut. Nah, begitulah cara tunduk terhadap dalil. Adapun pendalamannya mungkin kita diskusikan seperti apa. Sebagaimana para sahabat mempraktekkan masalah salam ini ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk salam kalau ketemu. Para sahabat itu kalau berjalan ketemu dengan pohon, mereka dipisahkan oleh pohon, ketemu lagi mengucapkan salam. Ada salah seorang sahabat yang ketika mau masuk masjid, dia mendengarkan Nabi mengatakan ijlisu, Nabi dalam masjid, duduklah, sampai di telinga dia sedang dia berada di luar, dia langsung duduk di tengah teriknya matahari. Berita ini sampai kepada Nabi, dia panggil, kenapa kamu lakukan itu? Saya takut jangan sampai aku masuk dalam cakupan perintah duduklah. Manulanto hehe lihat putaran. Kalian sana cari solusi sampai tidak melakukan itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, apa? Ini hadisnya umum, sifatnya umum. Apa yang melebihi batas mata kaki, Ka'ab ini tulang yang menonjol di kaki, itu Ka'ab. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang melebihi batas mata kaki dari pakaian fa finnar. Ini dalil yang menyemangati sebagian orang walaupun dia berada di tengah-tengah manusia di acara-acara resmi, dia tampil beda, kelihatan tinggal deli-deli, entah-entayang. Iya. Tapi sebenarnya saya juga lihat banyak gaya-gaya hari ini yang membuat sebenarnya tidak cocok dengan komunitas masyarakat, tapi dia pede saja datang di pesta dengan celana jeans yang robek di pahanya, tapi dia seakan-akan tidak ada masalah dan orang sudah menerima dia. Kenapa Anda menerima yang ini dan tidak menerima orang yang tak gantung celananya karena hadis? Dan masih banyak lagi pakaian. Ketika celana dulu ada celana, dulu saya masih alia, memakai celana itu ada kaki botol. Kalau memasukkan celana di kaki itu harus pakai tas plastik, tas kresek supaya masuk. Ini menyulitkan. Tapi karena model dan gaya, maka itu yang kita ikuti. Jadi kita ini tergilas mode. Iya. Dan itu kita terima. Kenapa kita tidak jadikan sebagai fashion muslim celana-celana yang seperti itu, dan kita cuek sebagaimana mereka yang motivasi mereka karena mengikuti para artis-artis, public figure yang akhirnya walaupun itu buruk tetap mereka ikuti. Dan Nabi mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kata Nabi, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sekalipun mereka masuk di lubang biawak, kalian ikut-ikutan memasukinya. Dan lubang biawak itu adalah lubang yang paling sulit, sesulit apapun diikuti. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu seorang muslim harus bangga dengan agamanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang pertama, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini yang menjadi alasan Imam Az-Zahabi mencantumkan keharaman
orang yang memakai pakaian yang melebihi dari mata kaki, dan itu dosa besar menurut Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini seorang ulama yang berhaluan madhab Syafi'iyah, berhaluan madhab Syafi'iyah.